Oke teman-teman, selamat datang kembali bersama gua Kopi Anan. Dan ya kali ini kita akan lanjutin lagi nih tutorial apa ya namanya Flutter. Dan tapi gua lebih ke bukan untuk ke beginner ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalian untuk nonton ini tuh udah ngerti dulu Flutter itu. Dan yang mau gua kasih tahu di sini tentang arsitekturnya sendiri. Clean arsitektur bisa dibilang, tapi nggak clean banget. Ini versi gua aja. Dan ini versi dari Resocoder dan dia juga terinspirasi dari Flutter Europe. Nah, gitu ya. Langsung aja di sini dia dibagi menjadi 4 folder. Gua akan buat folder dulu. Oke, 4 folder itu seperti ini teman-teman: presentation, infrastruktur, domain, dan application. Presentation sendiri itu dibikin untuk menyimpan halaman-halaman, screen, page. Pokoknya semua yang berhubungan dengan tampilan. Gitu ya. Dan application ini state manajemennya dia kita akan coba pakai blok di sini dan juga provider. Domain itu lebih ke menyimpan kayak apa namanya model yang gitu-gitulah ya pokoknya. Dan infrastruktur itu lebih ke apa aja yang mendukung dia, kayak misalnya nge-request data ke internet, DIO, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, di sini biasanya yang dilakukan adalah kita memisahkan main.dart kita supaya lebih kosong. Jadi gua akan Ctrl X ini dan gua akan hapus semuanya. So, pastikan tinggal void main doang di sini dan semuanya pindah ke dalam folder presentation namanya app_widget.dart. Terus gua paste aja dan di sini gua tinggal import kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini halaman pertama. Kita akan coba bikin new folder di sini namanya home dan juga kita kasih home_page.dart dan di sini kita kasih stateful home page. Oke, dan gua import, gua kasih scaffold kosong aja. Kira-kira begini teman-teman. So, di sini kalian bisa langsung ganti aja menjadi home page. Oke. Oke, gampang kok. Nah, masih gampang. Di mainnya tinggal kita ganti jadi app widget. Oke, kayaknya gue belum diganti namanya menjadi app widget. Berarti di sini tinggal diganti app widget aja dan tesnya dihapus. Ini adalah setup awal teman-teman. Kalau teman-teman semua mau bikin arsitektur DDD, domain driven data apalah gitu ya, lupa. Nah, di bagian application di sini nanti letak blok segala macamnya berada. Nah, yang akan kita bikin itu mungkin pertama-tama itu kita akan bikin dulu ngeget data dari rajaongkir.com. Kalian silahkan kunjungin rajaongkir.com dan di sini gue udah bikin getnya. Jadi kalian harus daftar, bikin akun, nanti dapat key-nya teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal arahin ke sini aja. Nanti di header teman-teman bisa bikin key di sini dan ada key-nya yang teman-teman dapat. Udah deh, dapat semua data provinsi. Nanti kita bisa dapetin city juga dan lain-lain. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan di video pertama ini adalah gue akan kenalin teman-teman semua ke yang namanya freeze gitu ya. Jadi di dalam aplikasi kita, di dalam sini kita akan coba bersihin dulu ya teman-teman ya. Gue akan hapus semua pagar yang ada di sini teman-teman. Artinya komennya gue delete semua. Boom. Nah gitu. Nah di sini gue akan ambil yang namanya freeze. Jadi freeze ini ada dua. Yang pertama freeze yang biasa dan yang satu lagi annotation. Oke, nah sama satu lagi gue akan ambil yang namanya build runner. Ini adalah untuk mengenerate kode kita. Sama yang satu lagi gue akan ambil JSON serializable. Nah, si freeze ini adalah generator. Jadi karena dia generator tidak akan ada di muncul di aplikasi akhir kita nanti. So dia dimasukin ke dalam dev dependensi. Kemudian build runner dan JSON serializable juga ada di sini. Oke, pastiin sejajar teman-teman.
Habis itu teman-teman rapihin aja dan tinggal di save deh. Nah, setelah di save dia bakal install segala macam bla 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 whatever. Udah, kita tinggal menganalisa data yang akan kita dapat, teman-teman. Jadi usahakan teman-teman semua kalau misalnya mau nge-get data, itu analisa dulu datanya. Nah, data yang akan kita ambil itu kan bentuknya JSON, yaitu objek namanya Raja Ongkir. Terus Raja Ongkir itu punya 3 biji, namanya query, status, dan result. Kita bisa ambil tiga-tiganya ini, tapi sebelumnya kita akan ambil dulu ini, teman-teman, ya kan? Ini karena yang paling bawah. Jadi kita akan bikin kelas buat si province ID dan province ini supaya kita tidak manual. Biasanya yang gue lakukan itu adalah gue copy semua, terus gue pasang Dart JSON to Dart maksudnya, ya kan? Kalau kalian lihat di video gue sebelum-sebelumnya, gue kayak gini nih, dan gue copy kelas ini. Kelas ini yang akan mendeklarasi semuanya. Tapi karena kita udah pakai freeze, teman-teman, dan itulah gunanya kita pakai freeze. Di sini kita bisa bikin sebuah new folder aja. Kita bikin andaikan aja kita mau nge-get data city ya, city atau location gitu ya, location. Di dalam location ini atau ya di dalam location ini kita akan bikin sebuah kelas baru namanya province misalnya, atau location juga bisa. Location dot province deh, gue kasih province dot dart atau province data dot dart kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, biasanya kan kita kayak gini nih, province data gini kan. Kalau kalian ingat, kita kasih string dan lain-lain dan segala macamnya. Nah, sekarang teman-teman, gue menyarankan kalian untuk pakai abstract class di sini. Terus jangan lupa panggil annotation yang namanya freeze seperti itu. Dan jangan lupa kalian kasih part nama kelas kalian province underscore data dot freeze dot dart. Kira-kira seperti ini. Nah, satu lagi kalian jangan lupa tambahkan with, ini pakai mixin ya, province data. Kira-kira begini. Ini adalah kelas utama yang harus kalian bikin karena dia akan mengenerate, teman-teman, mengenerate data. Nanti dia akan bikin kelas baru yang namanya province data .phrase di dalam sini. Oke. Tapi sebelum tergenerate kita harus isi dulu nih data yang mau di-generate apa. Cara bikinnya, teman-teman tinggal kasih factory. Kasih nama kelasnya province data nama kelasnya. Karena gua mau ngambil data provinsi, jadi gua akan bikin province detail data. Itu juga boleh. Terus kalian tinggal sama dengan underscore province detail data. Ini nama kelas yang akan di-build nanti sama dia. Sekarang kita tinggal save aja. Dan jangan lupa untuk menyalakan kode generator kita. Teman-teman buka bagian terminal. Terus teman-teman ketik kayak gini. Flutter run build underscore runner. Terus kalian kasih watch, kasih delete conflicting outputs. Kan? Salah kan? Oke, di sini udah mulai jalan ya, generating SDK summary dan generating segala macam complete 0 dari 4, dan ini udah mulai kebentuk nih teman-teman. Ya kan? Tuh kalau kalian lihat dia ngebikin kelas sendiri yang isinya lumayan banyak padahal masih kosong. Dan ini data-data ini penting banget, nanti kita akan pakai teman-teman. Pokoknya keren lah. Nah, di province data kita punya 2 buah data di sini kan. Nah, ini yang akan kita masukin di sini. Jadi seolah-olah ini kelas di dalam kelas, teman-teman. Jadi kita bisa masukin kayak gini nih. Ini kita kasih string. Terus namanya seperti ini. Ya kan? Seperti biasa. Kita kasih province dan udah deh. Beres. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini kita dapat warning warna biru. Katanya kita nggak boleh pakai underscore karena biasanya di kelas itu nama properti jangan pakai underscore karena takutnya miss sama sesuatu nanti. Nah,
Karena ada yang namanya JSON key, teman-teman, kita bisa kasih nama alias di sini. Ini nama yang benarnya province ID underscore ID, tapi kita bisa memanggilnya dengan province ID kayak gini. Jadi kita tidak ada kesalahan lagi. Jadi kalau kalian dapat miss seperti itu, silahkan dicek lagi teman-teman ya, province JSON-nya benar atau tidak kayak gitu. Nah sekarang kita save lagi, karena tadi gue bikinnya watch di bawah, maka dia otomatis generate lagi kalau ada sesuatu yang berubah di sini. Nah maka kelas kita sekarang udah diupdate sama dia. Sekarang kita udah punya province ID dan province, dan dia generate sedemikian rupa. Kayak gitu sih. Jadi gampang banget. Nah, ini yang pertama karena kita ada province data di sini. Yang kedua yang mau kita fokusin lagi adalah di sini teman-teman. Kita udah ngerubah ini menjadi sesuatu kan. Nah, sekarang tugas kita adalah ngerubah data ini menjadi sesuatu lagi, sama kayak yang kita lakukan tadi di bagian sini. Oke? Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya kalian bisa disatuin di dalam satu folder ya. Jadi kalian kasih add freeze lagi, tapi ntar gua kasih abstract class. Di sini kita kasih namanya let's say kita kasih kayaknya gua akan pisah aja teman-teman. Jadi karena kita kasih nama di sini location dan di sini kita kasih province, di sini kita akan bikin satu buah file lagi namanya location underscore request atau rec lah ya, location rec.dart. Kenapa gua kasih rec? Karena ini data yang mau di request dan data yang akan direspon juga. Caranya kalian tinggal abstract class location rec with underscore dollar location rec. Dan as always, jangan lupa kalian kasih annotation freeze dan jangan lupa juga kasih part location underscore rec dot freeze dot dart kayak gitu. Tinggal di save, nanti dia akan generate lagi. Nah ini masih error karena tidak ada yang di generate. Sekarang kita akan bikin factory location rec gitu kan dot. Nah di sini kita akan bikin province request. Ini data yang kita respon maksudnya teman-teman. Data yang akan kita dapat ketika kita nge-get data provinsi. Nah, ketika kita mau ngambil data provinsi, ketika kita mau nge-get data ini teman-teman, maka kita akan dapat semua data ini kan. Nah, data ini teman-teman kalau kalian lihat dia ada objek di dalam objek di dalam objek. Jadi ini ada objek di dalam objek, tapi di sini juga ada objek di dalam objek lagi. So ada beberapa kali gitulah ya. Nah kita sebenarnya bisa bikin, sekarang yang mau kita lakukan adalah kita akan ngambil data ini, query status result walaupun datanya kosong. Tapi kan dalam implementasi beneran ada itu data gitu ya. Jadi kita bikin yang kayak tadi juga. Kita akan bikin di sini pertama list ya, list of apapun lah ya. Berarti query list of dynamic kayak gitu karena kita nggak tahu isinya apa. Dan di sini kita kasih nama query sesuai dengan nama data yang akan kita dapat. Kemudian kita juga akan mendapatkan di sini sebuah ya bisa dibilang kode objek lagi ya teman-teman. Jadi kita bisa kasih di sini, atau kita nggak usah ambil deh karena kita harus bikin kelas lagi nanti kayak gini, ribet banget kan. Kita skip aja ke result ya. Nah di sini berarti result itu results, jenis datanya, tipe datanya adalah data list karena dia mintanya list kayak gini kan. List of apa? Nah ini kan tadi kita udah bikin tuh, list of province data kalau nggak salah ya. Province apa tadi teman-teman namanya? Province detail data. Tapi karena kita bikinnya apa namanya nih private, jadi kita cuman bisa ngambil province datanya aja. Oke, kira-kira begini. Tinggal kalian import aja sebenarnya. Mana tadi? Nah, kalian tinggal import. Udah deh beres. Tinggal kalian save aja. Oke, di sini masih failed.
because of something. Yep, kita belum kasih nama di sini. Kita kasih nama, gua salah lagi namanya. Oke. Province response. Ya kan? Udah tinggal di save. Dia generate dan beres. Oke, ada satu yang gua lupa teman-teman di province data. Kita lupa untuk ngasih tahu dia kalau ini akan di-generate menjadi to JSON dan from JSON supaya datanya bisa kita get JSON-JSON-nya. Caranya, teman-teman tinggal tambahin factory, ya kan? Terus ambil nama kelasnya yang sekarang dot from JSON, J-nya besar, buka kurung map string dynamic. Kasih nama JSON, kemudian kalian masukin ke dalam yang namanya underscore dollar province data from JSON. Isi datanya JSON, dan kalian jangan lupa juga untuk menambahkan part province data.g.dart. Kayak gitu, tinggal kalian save, udah beres. Nanti dia bakal muncul data lagi di sini, teman-teman. Ini data.toJSON.fromJSON. Ini lebih baik daripada kalian ngebikin JSON to Dart kayak gini. Karena kalau satu ganti, kalian ganti lagi, teman-teman. Ribet banget ya. Oke, nah karena ini udah JSON, maka di location request pun kita harus rubah jadi dia JSON. Factory location request dot from JSON, buka kurung map string dynamic, kayak gitu. Kita kasih JSON, dan jangan lupa kita masukin ke dalam underscore dollar location request from JSON, J-nya besar, JSON. Tinggal di save, dan jangan lupa dikasih .g.dart, save. Udah, tidak ada yang error, semua berjalan dengan lancar. Dan kita udah ready untuk kelas yang ini. Dan ingat, yang kita ambil adalah 3 data ini doang. 2 maksudnya. Yang ini tidak ambil karena kita harus ngebikin gini lagi, teman-teman. Capek banget, nanti malas gue. Ya kan? So, kita bisa aja sih, teman-teman. Kita bikin aja lah ya. Kita bikin aja ya, nggak apa-apa ya. Status. Sekalian nih, nanggung videonya. Berarti kita tambahnya di sini aja nih, kan? Karena biar sekalian gitu. Kita kasih abstract class. Di sini kita kasih namanya juga. Atau teman-teman, kalian kayak bisa digabung di sini nih, kayak gini. Factory province data dot province status data. Nah, bisa kita gabung kayak gini. Tinggal kita kasih, ntar teman-teman ya, set Ctrl D, hapus. Ini kita kasih string, ya kan? Terus kita kasih gini, koma, udah. Dan kita jangan lupa kasih nama province status data. Nah, karena udah lebih dari satu, teman-teman, ini kalian ilangin. Jangan dikasih private. Nah, sekarang kita save. Udah, sekarang kita udah punya 2 data, teman-teman. Kita udah punya respon ini, dan kita udah punya respon query juga, teman-teman, yang which is isinya kosong gitu. Kalian ngerti ya? Ngerti lah ya maksud gua apa. Jadi kita udah ngebikin ini. Gitu ya. Yang ini namanya tadi data, yang ini namanya status. Atau kita juga bisa ganti sih. Menjadi province result data. Jadi biar seragam sama yang ini ya. Nah, ini juga kita ganti, jangan lupa. Oke, karena kita ganti, maka di dalam location ya teman-teman, kita juga harus ganti. Yang tadinya kita mau ngambil 2 data doang, sekarang kita harus ngambil 3 data. Yang satu lagi kita akan ngambil status kan. Nah, status bentuknya adalah province status data. Kira-kira kayak gitu. Dan di sini kita kasih nama status, koma. Sekarang yang ketiga, province result data.
dan datanya seperti ini teman-teman. Oke, ini gua koma dulu. Jangan, biar aja save. Oke. Biar lebih kelihatan, gua akan jelasin dari awal ya. Kalau kalian males dengerin ya silakan di skip aja. So, kita akan ngambil 3 data yang ada di sini teman-teman. Oke. 3 data yaitu query yang bentuknya adalah list of dynamic karena gua nggak tahu dan dia isinya kosong. Yang kedua, gua akan ambil status yang isinya adalah sebuah objek lagi. Maka kita di sini punya status yang isinya objek. Tadi kita udah bikin dan isinya adalah kode dan description, ya kan? Dan dua-duanya, satu lagi integer, nanti kita rubah. Yang ketiga, gue akan ambil result di sini yang isinya juga objek tapi list. Makanya di sini gue result pakai S, terus isinya adalah objek dan dia bentuknya list. Jadi udah sama teman-teman. Jadi kita udah ngerubah bentuk JSON ini menjadi bentuk kelas dan objek yang kita inginkan, gitu. Nanti tinggal kita ambil raja ongkir. Kita bisa bikin lagi seperti itu, teman-teman. Tapi kayak gini nih, kita bisa bikin lagi nih sebenarnya. Kalau kalian mau factory location request gitu ya, raja ongkir misalnya, datanya apa? Ya datanya adalah yang di bawahnya province response, kayak gitu teman-teman, ya kan? Province response kalian kasih raja ongkir, tinggal kalian kasih di sini raja ongkir. Kira-kira kayak gini. Maka ini kalian ilangin ininya, ini kalian ilangin ininya. Kayak gitu. Jadi bisa gini lagi. Tapi teman-teman ya, karena ininya cuma satu, nanti gua akan ambilnya via via ini aja, kok gue lupa ya. Via respon aja gitu ya, nanti gue akan tunjukin lah pokoknya. Yang penting kita udah bikin 3 objek ini menjadi sebuah atau 3 buah kelas. Jadi kita udah transformasikan menjadi bentuk seperti ini. Nah, di video yang berikutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya Dio dan anything stuff about Dio, respon, handling error, dan lain-lain. So, pastikan kalian tetap stay tune aja dan sampai ketemu teman-teman di video gue yang berikutnya. Kalau ada yang mau nanya silahkan tanya di komentar, tapi biasanya gue jarang balas. So, kunjungin Instagram gue aja, Anan Alfred Carlos. Sedikit informasi juga teman-teman, kalian bisa mengunjungi udemy.com. Terus kalian cari Flutter Indonesia. Dan kalau misalnya tidak ketemu, kalian bisa language-nya di sebelah kiri ini kalian pilih yang bahasa Indonesia. Dan di situ gue udah bikin Flutter untuk basic awal banget. Silahkan kalian dukung gue, beli ya teman-teman. Harusnya harganya 150 ribuan kalau kalian lagi beruntung. Dan memang masih 2,5 jam, tapi percayalah gue akan nambahin lagi teman-teman sampai 10 jam bahkan lebih. Dan itu aja, sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.